Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktif segera nih, sekarang udah harus nonaktif. Nggak tahu lagi kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya di zaman sekarang ini luar biasa. Salah, ngelunjak, ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah. Ya, masalah kita jadi guru sekarang nggak tahu mungkin mesinnya suruh ngajar mereka. Wagub Banten soal dugaan Kepsek SMA. 1 Cimarga tampar siswa. Kalau main bola, kena kartu merah. Kalau cuma ditampar, harusnya nggak perlu dinonaktifkan. Kan yang salah muridnya. Zaman gue SMA dulu, kalau ketahuan ngerokok di sekolahan, ditamparnya bukan pakai tangan lagi, asal lo tahu, tapi pakai penggaris yang panjang loh, penggaris kayu. Udah gitu, kalau lo ngadu ke orang tua di rumah, bukannya dibelain, malah dapet tambahan tamparan. Ini bukan kekerasan, tapi bagian dari penegakan disiplin di sekolah. Guru itu juga orang tua kita di sekolah. Mereka punya tanggung jawab untuk mendidik, menegur, dan menanamkan nilai-nilai disiplin agar siswa kagak kebablasan. Ini buat orang tua nih, yang lu kagak terima, kagak mau ngikutin aturan sekolahan, ya, didik sendiri di rumah lu monyet. Gue tahu ya kalau menampar atau kekerasan fisik terhadap anak didik, terhadap anak sekolahan, terhadap siswa-siswi itu tidak bisa dibenarkan. Tapi permasalahannya, konteks dalam permasalahan ini adalah siswanya itu banyak yang mogok sekolah karena ngebelain temannya yang merokok di lingkungan sekolah. Lalu kepala sekolahnya itu menegur sudah berkali-kali tapi anaknya tetap bebel gitu ya, terus akhirnya ditampar lah sama kepala sekolahnya. Singkat ceritanya mungkin tuh anak ngadu sama emaknya, gue nggak tahu gimana cara ngadunya. Mama aku ditampar sama kepala sekolah gitu mungkin ya gitu ya. Nah terus ini ibunya nih nggak terima, akhirnya kepala sekolahnya ini dinonaktifkan oleh Gubernur Banten. Coba, Gubernur Banten menonaktifkan kepala sekolah yang menampar siswanya merokok. Gue tahu kekerasan menampar itu tidak boleh. Gini deh. Kalau mau adil ya, kepala sekolahnya dinonaktifkan, siswanya di DO deh. Gitu deh, adil kan? Gue nggak ngerti ini konteksnya gimana. Temen-temennya banyak yang bolos sekolah untuk membela si anak ini yang merokok gitu ya. Terus kepala sekolahnya dinonaktifkan. Terus emaknya marah-marah gitu ya. Ini konteksnya tuh gimana gitu. Ini konteksnya merokok di lingkungan sekolah itu didukung gitu ya. Perbuatan yang salah itu dibenarkan gitu. Kalian tahu nggak kalau menormalisasikan kesalahan anak gitu ya, dinormalisasikan, tidak ditegur, tidak diberitahu ya, lama-lama anak tersebut akan membuat kesalahan yang jauh lebih besar. Bahkan bisa-bisanya nih ada orang ngomong kayak gini. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah dalam proses. Ya nonaktif segera nih, sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi, ganti PLT, sekalian diproses. Ini kalau yang begini-begini dinormalisasikan ya, besok-besok siswa itu bukan hanya merokok Pak, tapi ngelem, nyimeng, ya kan, ngamer gitu Pak. Itu mau dinormalisasikan juga gitu Pak. Masalahnya di lingkungan sekolah itu ada loh Pak hukum peraturan perundang-undangannya. Kalau mau gue bandingin sama generasi dulu zaman gue sekolah, nanti gue salah lagi. Dibilang kan udah beda zaman, jangan disama-samain dong dan segala macamnya. Tapi nih ya, kalau gue mau flashback suka-suka gue dong, ini kan konten-konten gue ya. Kalau zaman gue dulu sih, kalau sampai amit-amit ketahuan ngerokok ya, wah gue nggak ngerti lagi deh. Gue cuma ngobrol di kelas aja, penghapus, terus penggaris kayu aja melayang say ya, cuman nggak potong kuku aja, kuku gue bisa digeprak pakai penggaris. Hah? Zaman sekarang nggak gitu ya? Aduh. Dan dulu nih ya, kalau sampai gue ditegur sama guru, terus gue sampai masuk BK gitu ya, misalkan orang tua gue dipanggil, terus gue ngadu gitu ya ke orang tua gue, "Pak, Ma, saya begini. Lu tahu gue bukan dibelain say, di rumah makin tambah digampar, gue makin tambah diomelin gue nyampe rumah. Generasi sekarang enggak ya? Enggak gitu ya? Aduh, pantesan deh ya. Kalau mentalnya pada cere-cere, mentalnya pada dangkal ya udah, tuh pola didiknya kayak begitu, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit dibelain, jelas-jelas anaknya salah. Gue tahu menampar itu bukan bagian dari mendidik juga gitu ya, apalagi dilakukan oleh seorang guru. Kalau begitu guru-guru gue di zaman dulu itu semuanya masuk kantor polisi dong, masuk penjerong bahkan. Makanya tadi gue bilang apa di awal konten, biar adil, kepala sekolahnya dinonaktifkan, siswanya di DO. Udah, itu udah win-win solution. Karena apa? Kepala sekolahnya salah menampar, siswanya salah, dia merokok. Ya udah win-win solution. Yang satu dikeluarkan, yang satu dinonaktifkan, yang satu di DO. Udah. Terus kalau ngeliat dari foto anaknya ya, ngeliat foto dari pelakunya si laki-laki itu ya, kayaknya dari cara dia grooming rambutnya aja enggak banget gitu, kayak bukan siswa gitu loh, kayak apa ya, kayak reman, kayak gelandangan, tau nggak lo, maaf aja ya kan, menurut gue jahat gitu ya. Maksud gue potong rambut kayak cukur, kayak lu masih siswa loh.
Guru mendidik murid dengan mungkin kelepasan menampar, gurunya dinonaktifkan, sedangkan muridnya yang salah. Sedangkan kalau murid yang membuli gurunya, tetap gurunya yang dikeluarkan dari sekolah. Ini gimana ya? Standarisasinya apa ya? Ini kalau begini ceritanya, pantes lah kalau SDM kita nanti makin bobrok. Lihat aja cara didiknya aja kayak begini.